Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Khususan ila musannifil kitab lil Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin As-Suyuti wa li sahibil Hasyah lil Imam As-Sawi. وكل من يجلس في هذه الحلقة الفجرية رمضان في مسجد المسعى ولمن يجلس في هذا الدرس شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة عبسة. Kemarin kita sudah membahas tentang teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang itu semua bukan merupakan sebuah kesalahan. Sekali lagi saya pertegas kalimatnya, teguran dari Allah itu bukan sebuah kesalahan bagi Nabi SAW, namun lebih kepada sikap yang kurang elok yang diberikan oleh Nabi ketika didatangi oleh seseorang yang tunanetra yang namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Sekali lagi saya ulang, nama sahabat Nabi tersebut adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Disebut nama lain, Abdullahnya diganti Ibnu. Ibnu Ummi Maktum bisa. Sekali lagi, yang ada ibnunya, nama bahasa Arab yang ada ibnunya itu berarti ganti daripada nama aslinya, yakni Abdullah. Kalau namanya dipanggilnya Ibnu Abbas, berarti nama aslinya Abdullah bin Abbas. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Malik, Abdullah bin Malik. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Begitu juga Ibnu Ummi Maktum, nama aslinya Abdullah bin Ummi Maktum. Salah satu sahabat Nabi SAW yang Allah berikan kebutaan, tunanetra, tidak bisa melihat. Hikmah lain yang belum saya jelaskan kemarin, meskipun beliau ini orang yang diangkat dan dicabut nikmat melihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi gara-gara peristiwa itu Abdullah bin Ummi Maktum bangganya bukan main. Kenapa Abdullah bin Ummi Maktum bangga? Biasanya ayat-ayat Al-Quran turun untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beda di surat Al-Baqarah. Gara-gara Abdullah bin Ummi Maktum datang, alih-alih berpikir dirinya takut ditegur oleh Allah, justru sebaliknya Allah malah membela Ibnu Ummi Maktum. Bahkan diabadikan dalam surat, dan itu akan terus dibaca oleh umat Islam sampai akhir zaman. Gimana gak bangga? Memang namanya tidak disebutkan. Sekali lagi namanya tidak disebutkan. Anja'ahul a'ma, karena didatangi Nabi berbuka masa karena didatangi oleh orang yang tunanetra.
Tentu para mufasir sudah mengetahui dari sejarah Nabi. Namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Untuk menghormati beliau, nggak disebutkan. Ada nggak nama sahabat yang ditulis di dalam Al-Quran? Hanya satu. Siapa dia? Hanya ada satu sahabat yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Siapa? Zaid. Kisahnya, Zaid itu anak angkatnya Rasulullah dulunya. Nah, diadopsi sama Nabi, dijadiin anak, diganti bin-binnya. Nama orang tua kandung aslinya Haritha. Diasuh oleh Nabi kemudian diganti namanya Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah teguran ayat yang bicara tentang ibtal at-tabanni, membatalkan pengangkatan anak. Kita nggak boleh ngangkat orang lain. Boleh. Yang nggak boleh adalah mengubah nama bin dari nama bin ayah ke nama bin orang yang adopsinya. Karena nanti di yaumil qiyamah di Al-Quran dijelaskan ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka sesuai dengan nama bapaknya. Itu ajaran di dalam agama Islam. Bahwa kemudian dia tetap diasuh oleh baginda Nabi, nggak masalah. Jadi, jika di antara saudara kita atau kita ingin mengadopsi anak orang lain, silahkan, bahkan dimasukkan ke dalam kepala keluarga kita, nggak masalah. Yang penting nama asli anak tersebut tetap harus dinisbahkan kepada ayah kandungnya anak tersebut. Nggak boleh pakai nama kita. Pak Ustadz kan untuk urusan administrasi, dinas Disdukcapil dan lain sebagainya, kan kita sebagai kepala keluarga nggak masalah di situ. Yang penting dalam penamaan aslinya ini anak tetap harus diajarkan ketika dewasa, bapakmu itu nama aslinya adalah ini. Dia dikirimkan doa sama dia ke bapaknya, bapak kandungnya. Meskipun nanti yang mengasuh kita, nggak masalah. Itu. Nah ini pelajaran penting. Gara-gara peristiwa itu, Zaid memang ya. Siapa yang gak seneng Pak, langsung dikasih nama bin Muhammad. Pundungan dong tentunya. Bahkan waktu itu Zaid sempat diceraikan oleh sang istri yang dinikahi kemudian juga oleh sang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya sangat panjang karena saking sedihnya beliau sampai Allah hibur dan dituliskan namanya di dalam Al-Quran, dan itu dijadikan pelajaran nahwu Pak. Contoh dalam ilmu nahwu ketika ingin menyebut nama pasti Zaid namanya. Datanglah Zaid, ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid, marartu bi Zaidin, aku berjalan bersama Zaid. Artinya apa Zaid? Orang yang mendapatkan kelebihan. Zaid. Di Prancis ada Zainuddin Zaidan, namanya jadi Zinedine Zidane. Madrid lagi baik. Saya nggak ngomong Madrid ya Pak Eri. Itu ngomong masalah nama Zaidan ya, itu dari nama Zaid. Sahabat yang namanya disebut hanya itu satu aja, Zaid. Jangan sampai seumur hidup kita nggak tahu pisan Pak. Saya lupa di surat apa, dari Ustaz Mudofi barangkali bisa mengingatkan. Di surat apa itu disebutkan, lupa saya. Itu. Nah, sejak saat kejadian Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Ummi Maktum Pak, enggak ada satupun yang berani meremehkan orang tersebut. Satupun enggak ada yang berani meremehkan Zaid. Ibnu Ummi Maktum. Semua menghormatinya. Kenapa? Namanya dipahat abadi di dalam Al-Quran. Meskipun dengan Al-A'ma, si tunanetra, nggak ada lagi yang merendahkan kastanya. Padahal dulunya dia orang yang nggak ngerti agama, orang yang awam tentang agama, boro-boro cuma ikut ngedengar ngaji-ngaji doang. Suatu saat saking rindunya, pengen langsung belajar sama Nabi, ketemu Nabi, cari-carilah Nabi. Nabi lagi ngobrol sama para pembesar Quraisy, Pak.
Kalau presiden lagi ngobrol sama menteri, bapak datang, Pak Presiden tolong apa? Saya kan dapat bansos PKH dari Pak Lurah. Pasti bakal mungkin presiden nggak langsung keluar, pas pampresnya yang langsung turun tangan. Ya. Itu Rasulullah SAW yang langsung menjaga yang sahabat ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena kesalahan Nabi. Ini yang ditafsirkan nanti Nabi salah juga. Ini karena kurang elok sikap aja. Dan Nabi punya pertimbangan yang tepat. Ini pengikut Quraisy. Kalau Islam di Padang, dakwah makin mudah. Apalagi Abu Jahal ada di situ, Walid bin Mughirah ada di situ, Utbah bin Rabi'ah ada di situ. Itu semuanya musuh-musuh Nabi. Yang mereka wafat dalam keadaan tidak beriman pada ujung akhir ceritanya. Tapi Nabi tetap lebih membela, Allah lebih membela Abdullah bin Ummi Maktum. Sampai kemudian Rasulullah SAW wafat, gak ada satupun yang meremehkan Abdullah bin Ummi Maktum. Suatu saat terjadi sebuah peperangan, namanya peperangan Al-Qadisiyah. Di suatu kota Qadisiyah, kalau nggak salah sekarang di Irak, Qadisiyah itu. Abdullah bin Ummi Maktum ikut perang. Dan dalam budaya peperangan dulu, panji selalu dikibarkan. Tahu panji ya? Bukan yang buat masak air. Itu panji bukan coba. Panji itu gak boleh jatuh dalam perang. Harus tetap terlihat berdiri. Kalau jatuh, tandanya pasukan kalah. Bahasa Arabnya panji, royah. Waktu itu Rasulullah udah wafat. Perang Al-Qadisiyah ini peperangan antara kaum muslimin ex-murtadin. Yang dulunya kan banyak orang-orang murtad diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq. Tapi hikmah dari diperanginya itu mereka jadi bersatu lagi. Bersatu di bawah panji Islam, di bawah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang tadinya perang saudara sesama Arab jadi bersatu. Siapa yang jadi target berikutnya? Pasukan Romawi yang dalam bahasa Al-Quran disebut Rum. Terjadi di peperangan Qadisiyah. Ada 3 raja utama tuh, Yazdajid 3, bukan Rustam ya. Rustam kayak nama orang Sunda. Bang Rustam. Terus lupa saya. Fairuzah kalau nggak salah. Fairuzan kalau nggak salah itu namanya. Dan ini melawan pasukan kaum muslimin. Jumlah mereka ratusan ribu, kaum muslimin hanya antara 30 sampai 40 ribu. Dipimpin oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dalam salah satu pertempuran itu dibagi-bagi plotting tugas. Siapa garda terdepan, siapa yang sayap depan, siapa yang di garis paling depan, siapa yang garis kiri dan kanan, siapa yang di bagian pertahanan. Udah kayak bola yang bener. Harus ada sayap kiri, sayap kanan untuk mengepung antara defensif dengan ofensif. Tapi emang bener Pak? Bener Pak, ini saya nggak bohong Pak. Lihat sejarah, baca kitab tarikh. Ini untuk bukan benar-benar ustaz yang berbola, enggak? Alamat di kita kan. Bener nggak salah ya. Selama ada Pak Hari sama Habib besok mau bener ini kalau bagian kayak gini. Udah tahu dapurnya semua sana. Sampai kemudian ketika dibagi plot tugas, muncul siapa yang memegang bendera. Yang maju kanan langsung Pak, siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Itu terjadi 14 Hijriah. Anak, saya yang akan mengibarkan panji. Orang-orang pada mikir, ya dia kan buta tunanetra. Gimana dia tahu mana musuh mana yang bukan? Logikanya seperti itu. Peperangan loh. Perang itu butuh kesamaptaan. Masuk polisi aja kalau enggak, atau TNI kalau enggak samapa, raganya, jiwanya entar kan? Ya kalau jiwa mah tergantung orang. Orang ada TNI, nyambung ayam, nembak polisi, mati 3. Di mana ya? Di Lampung. Baru kemarin sore kejadiannya Pak. Kapolsek meninggal, tembak 3 orang, semua kena kepala. Katanya pelakunya oknum TNI yang nge-backup tempat judi sabung ayam itu. Masalah jiwa masing-masing. Tapi kesamaan dibutuhkan dalam tugas peperangan sebagai seorang prajurit. Lah ini Abdullah bin Ummi Maktum nggak memenuhi persyaratan itu.
saya yang akan memegang bendera. Satu pun nggak ada yang berani menolak. Satu pun nggak ada yang berani menolak. Ya udah, termasuk pimpinan para, yaudah silakan. Beliau akhirnya yang megang panci peperangan tersebut. Tulisan Allahu Akbar, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tanda panji. Dan cerita peperangan tersebut panjang. Singkat ceritanya, disitulah Abdullah bin Umi Maktum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti beliau gugur dan syahid di dalam peperangan Al-Qadisiyah itu. Tapi siapa yang nyangka pertempuran itu dimenangi oleh kaum muslimin, yang kalau kalah kaum muslimin udah gak punya prajurit lagi. Tapi kenapa mereka semuanya semangat untuk ikut berperang? Karena satu, Allah sudah menjanjikan kemenangan dari dua pasukan besar, Rum dan Persia. Itu kehebatan para sahabat dulu, gak mengenal fisik. Dan ada hadis Nabi SAW dalam hadis qudsi, barang siapa yang aku cabut dua kekasihnya, awwadtuhuma bil jannah, maka aku akan mengganti dua kekasihnya itu dengan syurga. Apa yang dimaksud dua kekasih? Yakni dua mata. Ya. Sekali lagi, kalau ada orang yang tunanetra, Allah akan gantikan itu semua di syurga dengan berbagai macam kenikmatan. Surga udah langsung balasannya, dengan catatan dia bersabar. Ada nggak orang yang kemudian Allah berikan nikmat penglihatan di kemudian hari? Ada juga. Tapi buat orang-orang tertentu, ya barangkali di sini kita tidak ada. Tapi jika pun ada, itu adalah orang-orang yang memang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Pak, saya juga pernah mengalami hidup susah. Saya jadi supir taksi online waktu itu, dapat penumpang tunanetra suami istri dari sektor 9 Bintaro. Ternyata orang Sunda, orang Tasik. Bapak pernah melihat nggak orang tunanetra yang suka jualan kerupuk Pak? Nah itu kayak gitu, suami istri di tengah jalan ngobrol panjang. Ternyata dia udah punya anak 4 dan 1-2 anaknya itu udah kuliah bahkan. Dan dia biaya itu hanya dengan jualan kerupuk, matanya nggak ada. Istrinya juga sama, tunanetra suami istri, tapi bisa mendidik anaknya. Saya sampai nanya, Bapak gimana Pak, itu ordernya siapa Pak? Saya sendiri Pak. Nah, bisa melihat HP. Ternyata saya juga baru tahu di HP kita Pak, itu ada fitur namanya talk back. Jadi tunanetra main HP begini gitu. Dan saya udah lihat itu langsung, diperlihatkan langsung cara ordernya. Bapak kalau HP-nya berubah modenya jadi mode talkback, kelimpungan masih Pak. Bingung balikinnya pakai apa. Hanya orang-orang yang tunanetra yang bisa mengoperasikan HP itu. Di situ saya terpikir dan terpukul, ya Allah, saya dikasih nikmat mata, dikasih nikmat kepala, dikasih nikmat tangan, dikasih nikmat kaki. Masih nggak bersyukur gitu ya. Ya waktu itu emang lagi susah-susahnya hidup, terutama dari segi materi. Cuma saya merasa terpukul, ya Allah. Ini jadi campukan banget buat saya. Sampai kemudian Pak, saya nggak berpikir panjang. Itu sore hari, saya tanya Bapak ini tujuannya kemana? Pas saya lihat ke gereja Tangsel di Gaplek. Bapak tahu di Gaplek itu ada gereja. Ini bapaknya Islam, kok ke gereja ya? Saya kan jadi pertanyaan, Pak, punten, itu Bapak balik ke gereja? Mohon Pak, saya mau ke gereja. Di situ ke dalam gerejanya saya antar Bapak. Bukan, di situ aja turunin saya. Di belakang gereja ada rumah Pak Ustadz. Saya mau ke rumah Pak Ustadz itu. Oh, saya udah buruk sangka aja gitu. Tapi saya anterin Pak, dan saya nggak berpikir panjang. Yang ada di kantong saya dari hasil saya narik dari pagi sampai siang itu kerjanya sore jam 3-an. Saya kasih semua ke kantong si Bapak ini. Saya nggak mikir, saya cuma minta doa. Dia udah siap bayar harganya 40.000. Saya balikin 2 kali lipat. Apa yang ada di kantong saya kasih semuanya. Teh pucuk yang ada buat penumpang saya standby kan semua saya kasih ke Bapak itu. Saya minta doa. Udah, saya pengen pulang. Hari sudah menjelang maghrib. Perjalanan pulang dari Gaplek ke Kilang Mutiara Bogor. Di tengah jalan Pak, saya dapat order ke arah Bogor dan dilebihkan 3 kali lipat.
detik itu juga Pak. Masya Allah. Itu pengalaman yang nggak bisa saya lupakan. Artinya apa? Saya berpikir pas baca hadis itu, ini mungkin boleh jadi mendekati orang-orang seperti mereka adalah mendekati orang-orang surga. Jadi kita jangan pernah remehkan orang dengan kekurangan apapun. Jangankan kita yang meremehkan. Nabi Muhammad SAW sendiri ketika mencoba abasa wa tawalla, berpaling, Allah yang langsung hadir memberikan teguran. Insyaallah. Nah ini hikmah yang bisa kita petik dari teguran sang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemarin ayatnya sudah kita baca sampai ayat yang 5, namun yang kita terjemahkan baru sampai ayat yang ketiga. Kita lanjut di ayat yang keempat sekarang. Aw yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Ayat yang ketiga. Empat. Aw yadzakkaru fatanfa'uhu adzikra. Nah, ada nama majelis adzikra. Insyaallah guru dan kita Al-Mafullah Yai Muhammad Arifin Ilham. Nah ini bisa jadi salah satunya maknanya diambil dari ayat ini. Ngapain Abdullah bin Ummi Maktum ini datang? Yang pertama, la'allahu yazakka. Boleh jadi dia datang ingin mensucikan dirinya sendiri dari dosa-dosanya. Kemudian aw yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Aw yadzakkaru ataupun yadzakkaru. Apa itu yadzakkaru? Fihi idghamu ta fil asli, mengidghamkan huruf ta pada asalnya. Asalnya yadzakkaru digabung jadi yadzakkaru fidzal, di dalam huruf dzal. Ayat ta'izu, ingin menerima nasihat, mau izoh hasanah dari Nabi. Ini teguran dari Allah kepada Nabi, jangan kau abaikan orang-orang seperti ini. Boleh jadi dia pengen mensucikan diri, yazakkar atau yadzakkaru, dia ingin mendapatkan pelajaran darimu wahai kekasihku Muhammad. Fatanfa'uhu dzikra, maka engkau wahai Muhammad bisa memberikan manfaat kepada Abdullah bin Ummi Maktum adzikra, dengan sebuah dzikra. Apa itu dzikra? Al-'izrah al-masmu'atu minka, nasihat pelajaran yang didengarkan langsung minka dari wahai Muhammad. Wa fi qira'atin binasbi tanfa'ahu jawab taraji. Dalam riwayat yang lain bacanya bukan dengan fatanfa'uhu tapi fatanfa'uhu adzikra. Ini dalam ilmu qiraatnya. Boleh jadi dia datang, dia ingin mencari pelajaran, dan ketika engkau memberikan kepadanya pelajaran, itu akan menjadi manfaat untuk dia. Nah, kan masalahnya Nabi lagi berurusan dengan orang-orang Quraisy. Amma man istaghna, ayat yang kelima. Amma man istaghna, adapun bermula orang-orang yang istaghna. Apa arti istaghna? Merasa cukup. Siapa sih yang di sini yang Allah maksud merasa cukup? Para pembesar Quraisy, Pak. Mereka orang yang udah merasa cukup dalam hidupnya. Dia tuh gak butuh engkau wahai Muhammad. Karena apa? Ini Allah kasih tahu kepada Nabi Muhammad. Ya. Hakikatnya kita semua butuh Nabi. Tapi orang-orang para pembesar Quraisy ini, dia sebenarnya dia gak merasa butuh-butuh banget sama Nabi. Dia cuma kepo doang, ajaran Islam ini apa, yang tujuan akhirnya bukan untuk masuk Islam, tapi untuk apa? Menghancurkan Islam. Buktinya peperangan Badar dan Uhud. Nih semua panglima-panglimanya yang lawan Nabi Muhammad SAW. Amma man istaghna, mereka semua sudah istighna, artinya merasa cukup. Ya. Jadi Pak, hidup kita itu harusnya memang istighna. Di dalam ilmu tasawuf diajarkan istighna itu penting. Orang yang paling kaya hidupnya adalah orang yang punya sikap istighna. Rumahnya kontrakan, 2 kamar, kamar yang satu lagi juga buat budak sama pakaian kotor. Kamar utama cuma itu doang, ruang tamu dengan dapur bertemu. Tapi hatinya karena ada sifat istighna, dia merasa udah kayak tinggal di rumah mewah 3 lantai. Kalau bisa kita semuanya punya sikap istighna, aman dari kemiskinan. Nggak dapat PKH, bansos, THR, gajenting, udah merasa cukup. Itu orang yang paling pintar. Artinya apa? Menjadikan standarisasi kebahagiaan itu adalah dengan kecukupan dengan apa yang dia miliki.
Karena orang yang paling bodoh adalah yang menjadikan definisi bahagia itu dengan materi. Bahagia harus punya mobil, bahagia harus punya uang, bahagia harus istrinya cantik 4. Maksud saya itu cantik, sawi, cantik. Ada kamera nih, ini direkam abadi nih misalnya. Kalau istri saya nonton tuh bahaya. Puasa lahir batin. Nah itu dia jadi masalah. Kudu keluarin apal keluar rumah kan. Artinya apa? Orang-orang pintar enggak menjadikan orang-orang soleh maksudnya enggak menjadikan itu sebagai standar kebahagiaan. Mana yang lebih pintar? Jika hanya dengan mohon maaf menikmati segelas kopi di pagi hari, ini kita nggak bicara puasa ya, pokoknya hanya dengan bala-bala itu udah merasa cukup bahagia, seakan-akan dia merasakan dunia dan seisi-isinya. Mana yang lebih pintar? Jadi kesimpulannya adalah hidup yang paling baik adalah bukan untuk mencari sebanyak-banyaknya, tapi berusaha untuk tidak butuh sebanyak-banyaknya. Titik di situ aja. Karena orang yang paling bodoh adalah orang yang banyak membutuhkan. Tapi orang yang soleh adalah orang yang merasa istighna, merasa cukup dengan apa yang dia miliki, bukan mencari sebanyak-banyaknya kebutuhan. Karena apa? Ngikutin kebutuhan maka nggak bakal habis-habisnya, pasti selalu ada. Ketika kita punya mobil, butuh lagi yang namanya perawatan servis berkala. Ketika kita punya motor, juga butuh perawatan servis berkala. Dia bahagia dengan mobil, tapi ada orang yang nggak punya mobil dia bahagia. Nah, itu istighnanya udah ada. Nah, amma manis tabuna. Ini kalau kita bedah mana istighna. Memang nggak ada di dalam kitab tafsir, tapi di dalam kitab akhlak ini diajarkan sikap istighna, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Atau di sini kita nggak boleh kaya, nggak juga. Boleh kaya. Dalam arti kita punya banyak materi, boleh. Karena Nabi juga mendoakan sahabat, Allahumma rzuqhu mala wa walada. Ya Allah, berikanlah untuknya harta dan anak keturunan yang banyak. Doa Nabi ke siapa itu? Ke Sayyidina Anas bin Malik, layannya Rasulullah SAW. Dan benar, Anas bin Malik menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling kaya raya. Ketika Nabi wafat, anaknya banyak Pak, 100 lebih. Serius, jangan hanya ibunya ada berapa? Anas bin Malik, orang yang paling kaya, kebunnya wangi nisik. Karena dia menghabiskan hidupnya 10 tahun melayani berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Diasuh seperti Zaid oleh Nabi. Jadi seperti ayah kandung. Maka beliau banyak memegang rahasia-rahasia Rasulullah SAW. Masya Allah. Artinya apa? Bolehkah kita punya banyak uang? Boleh. Boleh. Yang penting mau dikit, mau banyak uangnya, tetap harus ada istighna. Bahasa Arabnya istaghna, orang yang merasa cukup. Di sini yang dimaksud tentu bukan dalam kategori cukup di tangan orang-orang yang soleh, tapi di antara pembesar-pembesar Quraisy ini. Jika saya sebut mana pembesar Quraisy, ini bukan cuma pemimpin Quraisy, tapi mereka orang-orang kaya yang jadi donatur semua orang-orang Arab pada saat itu. Nggak ada keputusan diambil kalau belum ada orang tersebut. Ya. Uzomau. Di setiap daerah pasti ada azim pembesarnya. Di film Mutiara Bogor ada pembesar ini di sini. Abi saya bukan misalnya. Keputusan apapun kalau belum diketahui beliau seakan-akan belum lengkap. Nah misalnya, nah itu istighna, maaf. Nah itu azim namanya. Para pembesar, orang-orang yang dianggap penting di dalam suatu tempat. Nah, ayat ke-6. Fa'anta lahu tasadda, kepada orang-orang yang sudah merasa cukup tadi. Fa'anta, maka bermula engkau wahai Muhammad, lahu baginya mereka, tasadda. Tasadda itu artinya memberikan perhatian. Wa fi qira'ah bi tasydidis shad dengan tasdid syad. Tasadda, ada yang membaca seperti itu. Bisa juga dengan tanpa tasdid. Tasadda fiha tuqbalu wa tata'arradu. Memberikan perhatian yang karena perhatian itu engkau berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum ini. Nah. Kemudian
Kita baca ayat yang ke-7. Kayaknya udah dibaca kemarin sampai ayat yang ke-8 kalau nggak salah. Wa ma 'alaika alla yazakka wa ma, dan tidaklah 'alaika ke atasmu wahai Nabi Muhammad, alla, bahwa tidak mereka itu semua yazakka, itu yang mensucikan dirinya. Orang-orang Quraisy ini datang kepada wahai Muhammad justru bukan untuk mencari agama, boro-boro. Wa ma'alaika alla yazakka, mereka bahkan tidak ingin mensucikan dirinya. Seperti Abdullah bin Ummi Maktum yang datangnya di ayat yang ke berapa yang ada yazakka? 3. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, ayat yang ke-7 alla yazakka. Abdullah bin Ummi Maktum datang ke Nabi untuk mensucikan dirinya, tapi para pembesar Quraisy mereka tidak mensucikan dirinya ketika menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man ja'aka yas'a, wa amma, dan adapun bermula, man, orang-orang yang ja'aka, datang ianya orang, ka, akan engkau wahai Muhammad, yas'a, hal keadaan ia yang berupaya. Maksudnya kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesianya, adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan upaya dan tujuan, wa huwa yakhsha, ayat yang ke-9, wa huwa yakhsha, dan dianya orang yang datang kepadamu itu yakhsha, punya sifat takut kepada Allah. Ada dalam bahasa Arab takut itu ada dua. Pertama khauf, yang kedua khasyah. Kalau khauf, takutnya bukan takut karena Allah, takut karena siksaan Allah. Tapi kalau yakhsha, khasyah, itu takutnya langsung kepada Allah. Gak peduli Allah menyiksa, gak peduli Allah mau kasih surga atau neraka. Nah, level kita semua masih di khauf, belum di yakhsha. Tapi Abdullah bin Ummi Maktum levelnya udah yakhsha, langsung takutnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang berhak mengatur semuanya. Termasuk pertanyaan yang terus berputar-putar di dalam diri saya. Ini saya lagi membedah-bedah keterangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa, dan kita harus takut kepada Allah terlepas dari apakah ada surga atau ada neraka. Bisakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam neraka? Pertanyaan kedua, bisakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang berbuat maksiat ke dalam surga? Jawabannya bisa atau tidak? Bisa. Dalilnya apa? Allah fa'alul lima yurid. Allah berhak untuk melakukan apapun yang Allah inginkan. Bebas Pak, semua udah kehendak Allah. Tapi ingat, Allah juga punya sifat kedua yang beriringan, yakni sifat adil. Jika Allah memasukkan orang beriman ke dalam surga, itu karena Allah adil. Tapi jika Allah memasukkan orang beriman ke dalam neraka, Allah Maha Kuasa. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita mau gimana Allah ya? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang tidak beriman, mohon maaf, orang yang berbuat maksiat separah-parahnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu tidak tunduk dengan konstitusi apapun. Kalau kita tunduk sama konstitusi, apa konstitusi syariat? Wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti ajaran Nabi, mengikuti syariat Nabi SAW. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat dengan itu semuanya. Konstitusi Allah bebas. Allah hanya tidak akan melakukan apa yang menjadi mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita kenal dengan sifat mustahil bagi Allah, lawan dari sifat wajib. Allah artinya apa? Wujud. Wujud itu ada. Mustahil Allah tidak ada. Ada pertanyaan, bisa nggak Allah menjadikan dirinya yang ada menjadi tidak ada? Jawabannya, nggak bisa. Allah itu alim, Maha mengetahui. Bisa nggak Allah menjadikan dirinya, zatnya menjadi tidak mengetahui? Nggak bisa. Itu namanya sifat mustahil. Nggak mungkin terjadi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di akhirat, itu semua mutlak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bicara masalah qudrah, iradah, adil. Bukan di sini ngajinya Pak, di kitab Tauhid.
Makanya kalau ngaji tauhid itu menguatkan hati kita. Jadi benar-benar ibadah kita itu karena Allah. Kejenteng masuk surga, kejenteng masuk neraka. Pokoknya mas saya mau Allah. Jadi orang kalau tauhidnya udah mantap, Pak, hidupnya tenang, nggak dirundung dengan masalah-masalah dunia kecil. Kalau dengan Allah udah istighna, mau nyari apa lagi coba? Kalau dengan Allah sekali lagi udah bahagia, apa lagi yang mau dicari? Mau jadi kayak Ibu Siti Aisyah di Surabaya? Ada seorang wanita yang kaya raya, kayaknya begitu, banyak orang kita, bukan itu. Dia punya banyak restoran, dia punya banyak hotel, dan restorannya saat ini diwakafkan untuk membantu orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Hotelnya, dia punya hotel, juga diwakafkan untuk kaum muslimin. Siapapun yang ingin tinggal di situ bahkan bisa dijadikan tempat sekolah. Dan nilainya itu bukan lagi ratusan juta, apa itu udah miliaran. Hotel mewah dan megah itu. Pas di salah satu podcast diwawancara, Ibu, apa sih yang membuat Ibu jadi kayak gini? Kok ini gak sedikit loh duitnya? Jawabannya satu, saya pusing Pak, kebanyakan duit. Anjay dalam hati saya. Pusing kebanyakan duit. Kita so, Pak Jenderal banyak di Google. Ibu Siti Aisyah Surabaya, donatur itu. Saya beri alasannya itu, pusing, dari dulu punya duit nggak habis-habisnya. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika itu dikasih, hartanya makin nambah banyak. Dia pengen ngurangin hartanya, biar dihisapnya ringan di sisi Allah, biar lebih banyak memberikan manfaat untuk kaum muslimin, biar makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya malah hartanya makin ditambah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ya macam Nabi, Pak. Nabi juga begitu. Nabi lagi pakai sorban, ya Nabi cakep banget itu sorbannya, langsung. Langsung Sawi, keren amat mobilnya. Saya juga nggak sanggup. Belum lunas. Rasulullah SAW, Masya Allah. Aduh, Allah ya Rabbi. Fa'anta anhu talaha. Ketika ada orang-orang yang datang kepadamu dan berupaya, ayat ke-8, wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'anta anhu talaha. Maka berpulang engkau wahai Muhammad anhu, daripadanya orang yang datang ini, orang yang tunanetra ini, talaha. Talaha ya talaha, kau abaikan. Talaha ini satu akar kata, bukan berasal dari kata-kata alha. Alha yulhi ilhaan lain. Kalau alha artinya celaka, kalau talaha artinya mengabaikan. Di mana kita menemukan alha? Di surat At-Takatsur ayat paling pertama. Alhaakum at-takatsur. Artinya celaka. Itu al itu alha bukan alif lam ya. Itu al fiil, kata kerja. Alha yulhi ilhaan, bukan al seperti masjid, al masjid, syamsu asyamsu, qamar al qamar, bukan itu. Alha itu kata kerja. Alha dari wazan af'ala, talaha dari wazan tafa'ala. Baik. Kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Kalla. Nah, ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dari rangkaian teguran ini. Finalnya ternyata di ayat yang ke-11. Muhammad kekasihku, udah didengerin semuanya. Kalla, apa arti kalla? La taf'al mithla dzalika.
jangan kau lakukan seperti itu lagi. Nah, kalla innaha tadhkirah, sesungguhnya yang demikian itu adalah tadhkirah. Apa arti tadhkirah? Izatan lil khalqi, sebagai pelajaran bagi makhluk. Apa maksudnya Allah kasih pelajaran bagi makhluk? Ayat-ayat yang Allah turunkan di dalam surat Abasa dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 12 ini merupakan tadhkirah, pelajaran bukan buat Nabi, buat kita justru. Ya. Bukan pelajaran buat Nabi, tapi justru ini pelajaran buat kita. Di dalam tafsir dijelaskan wa inna madzalika min babi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Ini ada kaidah yang populer di orang Arab. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Saya nemuin kaidah ini justru dari bapak saya sendiri. Saya ingat dan ternyata saya nemu di sini. Bapak saya dari kecil tuh selalu nasihatin saya, Fikri, kamu anak pesantren, jaga sikap di luar. Jangan sering-sering nongkrong sama anak-anak yang gak jelas. Jangan cuma nongkrong doang, betul. Itu mubah. Tapi ingat hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Itu masih SMP, saya nggak ngerti artinya apa. Dan saya baru tahu ternyata hasanah. Waktu kecil ingatan kita masih kuat. Kaidah ini masih melekat di otak saya sampai sekarang. Dan saya temuin di sini hasanatul abrar, kebaikan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa di level yang biasa aja tentunya. Tapi sayyiatul muqarrabin, jelek banget bagi orang-orang yang punya level-level lebih tinggi dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mohon maaf. Pakai misalnya nih, nongkrong di karaoke, family karaoke lah katanya. Itu mungkin perkara mubah. Bagi orang-orang lain itu boleh. Tapi bagi orang-orang tertentu, orang-orang soleh seperti Pak Jena, Sawi, itu tentu sayyiatul muqarrabin. Tidak baik bagi orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah saya belum merasa di sayyiatul muqarrabin, Pak. Yang malam masih nobar baik. Tapi banyak hikmahnya di situ. Saya bisa jadi ustadz di tengah-tengah para supporter bola, disuruh tausiah juga ujung-ujungnya. Alhamdulillah, keren juga ternyata. Yang penting kita masih tetap jaga adab-adab utama dalam syariat. Ada bagi saya contoh kecilnya celana pendek. Mohon maaf, bagi sebagian orang mungkin itu biasa aja. Tapi saya sendiri sudah mengharamkan memakai celana pendek keluar kemanapun. Jika sudah keluar dari gerbang rumah, selagi tidak darurat, saya tidak akan memakai celana pendek. Karena itu hasanatul abrar, buat orang lain mungkin biasa, tapi sayyiatul muqarrabin untuk orang-orang tertentu itu boleh jadi tidak baik. Saya jamin Bapak nggak akan pernah melihat saya pakai celana pendek. Ya. Karena itu juga dosa buat saya, buat kita juga sebenarnya Pak. Ya, saya nggak menyinggung siapapun, tapi kalau masih ada yang nyaman, ya sekali-kali kita panjangin lah pelan-pelan. Saya bilang panjangin pelan-pelan, karena itu aurat. Ya, kalau sampai lutut nggak masalah, yang jadi masalah di atas lutut itu udah di luar aurat kita. Saya nggak sekali ini nggak nyinggung siapapun, ada pun siapapun yang pernah saya lihat, gitu ya. Kalau memang masih dalam batas wajar nggak masalah. Kita ini laki-laki. Kalau bapak punya anak perempuan, bapak mau nikahin anaknya, tapi kita masih berkekalan dengan dosa-dosa kecil, kita belum bisa dikategorikan sebagai wali yang adil. Kalau wali yang adil itu belum sah untuk menikahkan anaknya. Jadi kalau kita masih punya dosa yang berturut-turut berlarut-larut belum ditaubatkan oleh Allah, jangan kepikiran untuk nikahin anak dulu. Kenapa? Gak sah kita jadi wali buat anak kita. Berarti kan kita bisa serahkan Pak Ustadz ke wali KUA. Nggak bisa. Orang gak dapat undangan, masa nyuruh orang lain wakilin? Pak, ntar datangnya ke kondangan, saya nitip ya wakilin. Emang Bapak diundang? Kagak. Kita juga begitu Pak. Kalau kita udah punya anak perempuan, ya jaga-jagalah. Boleh nggak pakai celana pendek di dalam rumah aja apa? Kalau udah keluar, apalagi lewat gerbang rumah,
jangan dipakai. Sekali lagi tidak menyinggung siapapun. Ini juga pelajaran buat saya. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Sikap ini bagi orang lain Allah gak bakal negur, tapi karena Nabi muqarrabin ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lakukan ini. Kalla, karena Nabi adalah orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada legitimasi Nabi aja masih santai-santai aja, kita ikut-ikut aja gitu. Karena sekarang orang lebih melihat daripada mendengarkan. Orang lebih melihat daripada mendengarkan. Ada orang yang maunya begini, makanya begitu. Tadi lu ngomong begini, kok yang gue lihat begitu. Nah, itu jadi pelajaran buat kita semuanya. Contoh buat siapa? Ini mau buat keluarga kita dulu. Lisanul hal khairun min lisanil maqal. Contoh lebih baik daripada perkataan. Sekali lagi, contoh lebih baik daripada perkataan. Karena dengan contoh itu bisa menjadi teladan untuk semuanya, insyaallah. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Insyaallah kita akan lanjut besok di ayat yang ke-12 dan seterusnya insyaallah. Jika ada pertanyaan sampai di sini. Mohon maaf ya Pak ya, kajian kali ini saya nampar diri saya sendiri, bukan nampar siapapun ya. Mudah-mudahan Allah mubalik fasyad. Ya, saya sudah sampaikan, mudah-mudahan disaksikan. Jangan nanti kita di depan Allah ketika ditanya kok masih suka melakukan dosa kecil yang terus-menerus, ada jawaban. Sejak saya sampaikan hari ini kan sudah disampaikan. Jangan berkekalan dalam dosa-dosa kecil. Jangan sering melakukan dosa kecil yang terus-menerus, karena itu lama-lama akan menjadi dosa besar. Meremehkan dosa kecil, dosa besar. Ingat Pak, meremehkan dosa kecil, dosa besar. Sekali lagi saya ulang, meremehkan dosa kecil itu bagian dari dosa besar. Justru mengingat-ingat dosa kecil yang penyesalan itu juga mengampuni dosa-dosa kita. Ya, apapun itu dosa yang pernah kita lakukan, kita wajib menyesali. Ya. Pak, teman cowokku mau menjemput Pak, boleh nggak Pak? Nah, anak kita udah mulai dekat sama cowok yang lain, anak yang perempuan. Jangan. Bapak nggak mau jalan sama cowok lain. Emaknya, udah lah Pak, kita juga dulu begitu. Kok kasih aja? Sama aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma shrah bi salati alayhi sudurana wa yassir biha umurana waqdi biha duyunana waghfir biha dhunubana waghsil biha hawbatana wa taqabbal biha tawbatana واستقل بها موازين حسناتنا وارد بركاتها علينا حتى نرضى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى اله وسلم ونحن امنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتحوينا الى جواره الكريم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم انا امنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بما طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا مال ولا جد ولا بنين واستعملنا حوضه الأصفى واسقنا بكأس الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأدم بركاته علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.